Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai game yang telah kami buat di aplikasi Greenfoot. Saya, Jasya Fitri Nur Fatimah, dengan NIM 2020-53155, akan menjelaskan mengenai penggunaan sound dan juga mouse atau keyboard controller. Pada game ini, kami menggunakan mouse controller. Mouse controller ini dapat ditemukan pada kelas player. Di sini, kami menggunakan mouse controller agar player dapat digerakkan ke kanan dan ke kiri mengikuti keyboard atau mengikuti kursor yang digerakkan dengan mouse. Di sini, kami hanya menggunakannya pada sumbu X, karena player akan digerakkan ke kanan dan ke kiri, sehingga untuk sumbu Y-nya tetap pada nilai 500. Lalu, untuk penggunaan sound, di sini kami menggunakan beberapa sound agar permainan dapat menarik, sehingga kami menggunakan beberapa sound. Penggunaan sound ini diikuti dengan coding greenfoot.playsound dengan S kapital, lalu dalam kurung, sini ada simbol string karena judul dari sound merupakan bertipe string. Sound itu harus berupa WAV agar dapat dijalankan dalam aplikasi Alice. Sound ini harus disimpan di dalam folder sound agar dapat dipanggil ke dalam codingan di Alice. Lalu ditutup dengan tutup kurung dan juga titik koma. Sini ada sound untuk bagian ball yang mengenai blok atau mengenai jamur. Lalu ada sound juga untuk bagian ball ketika mengenai dinding bagian bawah yang menunjukkan nyawa berkurang. Ada sound juga ketika pemain kalah dan juga ada sound ketika pemain menang. Berikut ini saya tampilkan bagaimana penggunaan sound dalam aplikasi game yang telah kami buat. Di sini ketika di run, ketika blok mengenai jamur atau mengenai batu yang ada di atas, maka akan terdengar bunyi seperti mengumpulkan koin. Lalu ketika batu atau ball mengenai dinding bagian bawah, akan timbul suara seperti orang terjatuh. Lalu sound yang berikutnya adalah ketika menang, akan timbul suara yang menandakan menang, dan juga ketika kalah akan menimbulkan suara yang menandakan kalah. Seperti ini contohnya game ketika dimainkan. Lalu sound ketika kalah akan terdapat bunyi seperti itu.
Saya Indah Novitasari dengan NIM 202020534141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan if else di dalam permainan game yang kami buat. Yang pertama di sini ada public void memantul, digunakan untuk mengetahui posisi bal dalam kotak yang di bawah. Kemudian yang kedua ada public void memantul di tembok, digunakan untuk memantulkan batu tersebut ke dalam tembok yang di atas. Yang ketiga, public void mengenai balok. Di sini penggunaan if else dalam menghapus blok, yaitu di sini remove object. Kemudian ini ada play sound untuk menampilkan suaranya. Oke. Yang keempat, penggunaan if else digunakan juga untuk mengatur berkurangnya nyawa. Di sini jika kondisi ini benar, maka nyawa akan hilang. Jika kondisinya salah, maka akan tampil game box, yaitu berupa tulisan kamu kalah. Oke. Kemudian kita akan mencoba penggunaan if else dalam game ini. Ini. Oke. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan variabel dalam game ini. Oke, variabel di dalam game ini terdapat pada kelas bal, yaitu in dx sama dengan 0, titik koma, kemudian in dy sama dengan 5, titik koma, in count sama dengan 0, titik koma, dan in i, titik koma. Kemudian yang ketiga, saya di sini akan menjelaskan mengenai otomatisasi pembuatan objek, yaitu terdapat di kelas MyWord. Di add object new nyawa untuk menampilkan nyawa dalam tampilan. Kemudian add object new nyawa yang kedua untuk menampilkan nyawa yang kedua. Add object nyawa yang ketiga untuk menampilkan nyawa yang ketiga. Kemudian add object new level untuk menampilkan level. Kemudian ini juga for in i sama dengan 0, titik koma in kurang dari 8, titik koma in plus plus for in j sama dengan 0, titik koma j kurang dari 4, titik koma j plus plus. Ini digunakan juga untuk otomatisasi pembuatan objek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hening Larasati, NIM 202053229. Saya akan menjelaskan mengenai nyawa. Nah, kita menambahkan nyawa dengan mengklik kanan pada aktor, kemudian new subclass, lalu kita atur gambar nyawa ini. Nah, di sini kami menggunakan gambar berikut untuk penggunaan nyawa. Nyawa ini tidak kita tambahkan kodenya apapun di dalamnya, karena nantinya akan kami panggil ke dalam my word. Nah, ini my word ini mengatur tampilan awal, yaitu ada 3 nyawa ketika kita pertama kali membuka Greenfoot ini. Selain itu, ketika bel tidak mengenai blok, kemudian bel ini jatuh. Lalu kita menyeting agar nyawa berkurang ketika bola terjatuh. Nah, kita menggunakan logika. Ketika bola terjatuh, gambar nyawa ini akan berkurang 1. Ini kita atur di dalam public void kalah. Kemudian ketika kita sudah kehabisan nyawa, lalu bolanya jatuh, terakhir kali akan menampilkan game box yang menuliskan bahwa Anda kalah. Kemudian saya akan menjelaskan penggunaan metode baru. Penggunaan metode baru ini adalah di mana kita menciptakan metode yang tidak terdapat di dalam Greenfoot. Penggunaan metode baru yang ada di kelompok kami ini ada banyak sekali, yaitu penggunaan metode. Salah satunya tadi ada public void kalah. Kita menciptakan penggunaan metode ketika bel mengalami kekalahan. Kemudian ada public void menang. Kemudian ada public void mengenai blok. Dan masih banyak lagi. Di sini juga ada penggunaan metode baru di dalam Gamebox sendiri. Nah, public void tampil box. Ini salah satu juga penggunaan metode baru, yaitu cara untuk menampilkan box. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Gustianisi dengan nomor NIM 2020-53135. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan konstruktor pada game ini, dan juga saya akan menjelaskan tentang salah satu kelas yang ada pada game ini, yaitu adalah kelas core. Konstruktor adalah suatu metode yang akan memberikan nilai awal pada suatu objek yang nantinya akan dibuat. Pada game ini terdapat beberapa konstruktor, di antaranya pada kelas MyWord ada konstruktor yaitu public MyWord. Selanjutnya pada kelas counter ada konstruktor yang bernama public counter. Counter ini adalah kelas yang ditambahkan dari import class, di mana digunakan untuk menghitung skor-skor yang nantinya diperoleh. Selanjutnya pada kelas ball, di sini ada konstruktor public ball. Ball ini adalah bentuk bola yang nantinya digunakan untuk bisa dipantulkan sehingga nantinya akan memperoleh skor. Kemudian pada kelas level ini ada konstruktor public level. Level ini adalah tempat di mana nantinya digunakan untuk ketika game ini berjalan nantinya akan ada level-level yang ada. Selanjutnya pada kelas player. Pada kelas player ini ada konstruktor yaitu public player.
player ini adalah pengganti sebagai kita atau ya, pemain di dalam game ini, sehingga nantinya dapat membantu kita untuk memantulkan bola, sehingga nantinya bola itu bisa memperoleh skor. Selanjutnya pada kelas skor. Pada kelas skor ini ada konstruktor yaitu public score. Sekarang saya akan menjelaskan kelas yang ada pada skor ini. Di dalam kelas skor ini ada private nilai, kemudian titik koma, spasi public score, kurung buka kurung tutup, kemudian kurung buka kurung tutup kurawal, di dalamnya ada nilai sama dengan 0, titik koma, di bawahnya ada tampil skor, kurung buka kurung tutup, di dalamnya nilai, kemudian titik koma, di mana nantinya ini akan digunakan untuk menampilkan skor. Selanjutnya ada public void set nilai, dalam kurung in spasi i, kurung buka kurung tutup kurawal, di dalamnya ada nilai sama dengan i, titik koma, kemudian di bawahnya ada tampil skor, kurung buka kurung tutup titik koma, di dalamnya nilai. Selanjutnya ada public in get nilai, kurung buka kurung tutup, kemudian kurung buka kurung tutup kurawal, di dalamnya ada return nilai titik koma. Selanjutnya ada private void tampil skor, di dalamnya ada in spasi skor kurung tutup, kemudian ada kurung buka kurung tutup kurawal, di dalamnya ada greenfoot image spasi image sama dengan new greenfoot image dalam kurung 150 koma spasi 150 koma titik koma. Di bawahnya ada string str score sama dengan spasi string koma string spasi str score sama dengan string titik value a dalam kurung skor kurung tutup kemudian titik koma. Di bawahnya lagi ada image titik draw string dalam kurung kemudian tanda petik skor, kemudian sama dengan tanda petik plus str score koma spasi 30 koma spasi 150 koma titik koma. Di bawahnya lagi ada set image, kemudian kurung buka image kurung tutup titik koma. Nah, pada penggunaan konstruktor dan juga penjelasan game score ini, kita tidak boleh lupa untuk menambahkan kurung buka dan kurung tutup kurawal. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Fatilah Mulyandani, bernomor 2053222. Di sini saya akan menjelaskan di bagian levelnya. Langsung saja kita klik bagian level, open editor. Kita tunggu. Nah, tampilan programnya seperti ini. Di sini ada tulisannya import Greenfoot Java Utilities. Nah, kita menulis programnya di sini di private internal level. Di sini ada bertuliskan public level dalam kurung. Lalu di bawahnya ada level sama dengan 1, tampil level dalam kurung level. Di sini ada tanda ini sangat penting untuk supaya programnya tidak error. Nah, di sini ada public void level untuk level sama dengan i, tanda petik 2-nya juga penting ini. Jangan sampai ketinggalan karena bisa menyebabkan programnya di error. Di sini ada tampil level, public interrogate level, return level, private void tampil level, internal level dalam kurung. Lalu di bawahnya ada Greenfoot image sama dengan new Greenfoot image dalam kurung 150, 150. Di bawahnya ada tulisan string str level sama dengan string value dalam kurung level titik koma. Di sini ada image drawing string level titik 2. Di sini langsung karena ada programnya titik 2 dan berwarna hijau, dan plus str level 30-150 set image di bawahnya dalam kurung image titik koma. Nah, di bawahnya lagi itu ada public void act dalam kurung, lalu ada if level sama dengan 1, bawahnya level sama dengan 0,
koma, lalu ada level 2-nya, kemudian level 3-nya. Nah, di sini di bawahnya bertuliskan green speed 20, bal get word dalam kurung titik get objects harus di O-nya harus O besar karena sudah jadi programnya. Dalam kurung blast class get dalam kurung 0. Di sini ada 0 ini bergaris, sedangkan yang O tidak ada garisnya itu adalah O. Kemudian di sini bawahnya ada bal move dalam kurung 1 titik koma, bal memantul dalam kurung titik koma, level sama dengan 0 titik koma, bawahnya ada for internal I J. Sini ada O titik koma I lebih besar dari 8 seperti ini. Get word object new block bertulisan sepertinya. Di sini bawahnya ada level 3. Terus seperti itu di bagian levelnya. Kemudian saya akan coba mempraktikkan bagaimana jalannya game sederhana ini. Kita geser ini karena memantulkan ini untuk menghancurkan, menghilangkan jalan. Apabila terkena di bawah, pastinya akan seperti itu. Dan bertuliskan kamu kalah atau game over. Baru level 1, bila ini semua hilang akan naik ke level 2 dan ketiga. Di sini ada skornya saya peroleh adalah 16. Kita reset kembali. Nah, sekian dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.